Pagi di rumah besar milik keluarga Ardianto selalu terasa hening, terlalu rapi, terlalu dingin. Seperti pernikahan mereka yang tampak sempurna dari luar, tapi sesungguhnya mulai rapuh dari dalam. Dina menatap layar laptopnya, mencermati laporan kegiatan sosial yayasan yang ia kelola. Sesekali ia melirik ke arah tangga. Suaminya belum juga turun. "Raka," gumamnya pelan, tanpa ada maksud memanggil. Dina tahu, sudah sebulan ini Raka berubah. Pulang larut, banyak rapat mendadak, dan telepon yang dijawab dengan bisik-bisik di balkon. Ia bukan wanita bodoh. 13 tahun hidup dalam keluarga pebisnis membuatnya tahu kapan seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Pagi itu, Raka turun mengenakan jas abu-abu yang baru saja dijahit. Wajahnya segar, senyumnya manis seperti biasa. "Aku harus ke Bandung hari ini, sayang. Ada urusan vendor," katanya sambil mencium pipi Dina cepat, terlalu cepat, seperti ingin buru-buru pergi. "Sendiri?" "Enggak, sama sekretaris baru. Nita. Yang waktu itu aku ceritain." Dina mengangguk pelan. Dalam dadanya, ada gelombang kecil yang mulai bergetar. Siang hari, Dina masuk ke ruang kerja pribadi ayahnya yang kini jarang ia sentuh. Di sana, ia menyimpan semua dokumen penting, termasuk akta kepemilikan saham perusahaan yang kini dikelola suaminya. Sebelum ayahnya meninggal, ia sempat berpesan, "Harta ini milikmu, Dina. Jika suatu saat kau ingin memberikannya pada suamimu, pastikan dia orang yang setia. Kalau tidak, ambil kembali semua. Jangan beri celah orang menginjak-injak warisan keluarga kita." Dan kini, wasiat itu menggema lebih keras dari sebelumnya. Malam hari, Dina duduk sendirian di ruang keluarga. Matanya tak lepas dari layar CCTV rumah yang diakses lewat ponsel. Tapi bukan keamanan rumah yang ia awasi, melainkan pelacakan lokasi GPS mobil Raka yang sudah ia pasangi tanpa sepengetahuannya. Raka berhenti di sebuah hotel bintang 5 di Bandung, padahal perusahaan mereka punya cabang di kawasan industri, jauh dari pusat kota. Dina mengepalkan tangan. Ia tak akan bertindak gegabah. Ia akan menunggu. Menyusun rencana. 3 hari kemudian, Raka pulang seperti biasa. Membawa oleh-oleh, mencium pipi Dina, dan bercerita panjang lebar tentang rapat dengan vendor. Dina hanya tersenyum. Di belakang layar, ia sudah menyewa detektif swasta yang mengirimkan foto-foto kebersamaan Raka dan sekretarisnya. Dari makan malam, berpegangan tangan di lobi hotel, hingga masuk ke kamar yang sama. Namun Dina belum mengonfrontasi. Ia tahu, satu langkah ceroboh bisa membuat Raka membalikan keadaan. Ia harus punya bukti yang kuat, dan yang lebih penting, mengatur langkah hukum agar ia bisa menyita semua harta yang sejak awal memang miliknya. Suatu malam, Dina duduk di teras rumah, ditemani lampu taman dan secangkir teh. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya Raka sambil duduk di sebelahnya. "Aku cuma kepikiran tentang ayahku," jawab Dina, lirih. "Kenapa?" "Aku ingat pesan beliau. Tentang menjaga apa yang jadi warisan keluarga." Raka tertawa kecil. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Din. Aku ini suamimu, kita membangun semuanya bersama." "Bersama, ya?" Mata Dina menatap tajam ke arah Raka. "Termasuk saat kamu menginap di hotel bintang 5 bersama sekretarismu?" Wajah Raka pucat. Apa maksudmu?" Dina berdiri. "Aku tahu semuanya, Rak. Dari tanggal, tempat, sampai kamar yang kamu pesan. Aku tahu kamu tidur dengan dia. Aku tahu kamu bohong selama ini. Dan aku tahu, harta yang kamu banggakan itu bukan milikmu." Raka berdiri, mencoba menggenggam tangan Dina. "Sayang, aku bisa jelaskan."
Tidak perlu. Aku sudah minta pengacara untuk siapkan surat cerai dan surat pembekuan aset atas namaku. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Dan rumah ini, semua ini, termasuk mobil yang kamu pakai buat berzina, semua akan aku ambil kembali. Raka terpaku. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Dina melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, langkahnya terasa ringan. Pagi itu, udara di ruang tamu terasa berat. Raka duduk di sofa sambil menatap kosong berkas-berkas yang diberikan pengacara Dina malam sebelumnya. Ada surat cerai, surat kuasa pembekuan rekening, dan pemberitahuan pengambil alihan total aset perusahaan oleh pemilik sah, Dina Putri Ardianto. Semua datang terlalu cepat. Terlalu telak. Tanpa ruang pembelaan. Enggak mungkin kamu serius, Din, gumam Raka ketika Dina turun dari tangga, mengenakan setelan jas putih yang rapi. Serius, jawab Dina tegas. Aku sudah terlalu lama menutup mata. Dan sekarang, saat aku membuka mata, kamu sudah terlalu jauh tenggelam dalam pengkhianatan. Raka berdiri, wajahnya memucat. Aku hilaf, Din. Kamu terlalu sibuk, kamu selalu sibuk dengan yayasan, dengan urusan sosialmu. Aku butuh perhatian. Dina menyeringai tipis. Hilaf bukan alasan untuk tidur dengan sekretaris sendiri berkali-kali di hotel. Kalau kamu jujur dari awal, mungkin kita bisa bicara. Tapi kamu memilih berbohong dan menutupi semuanya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk foto. Semua cetakan detektif. Raka dan Nita, bergandengan tangan, berpelukan di lift hotel, duduk berdua makan malam di restoran romantis. Kalau ini bukan bukti kamu jatuh cinta dan mengkhianatiku, lalu apa? Raka menggertakkan gigi. Dia cuma pelarian, Din. Kamu tetap yang utama. Sayangnya, aku bukan tipe wanita yang mau dijadikan utama, sementara kamu punya cadangan, jawab Dina. Dan mulai hari ini, kamu keluar dari rumah ini. Kamu akan tinggal di apartemen yang aku sewakan hanya untuk sementara. Sampai proses perceraian selesai. Apartemen itu sempit. Tidak seperti rumah mewah yang biasa Raka tinggali. Tidak ada asisten rumah tangga, tidak ada makan malam siap saji, tidak ada AC sentral. Hanya kipas angin, dapur seadanya, dan ranjang yang keras. Ia duduk termenung sambil memandangi handphonenya. Pesan dari Nita berdatangan. Kamu udah bilang ke istrimu? Jangan lupakan janji kamu bantuin aku naik jabatannya, Mas. Kalau kamu cerai, kita bisa mulai hidup baru. Raka mendengus. Tiba-tiba semua terasa menjijikan. Nita bukan cinta, hanya pelarian. Dan ia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk seseorang yang bahkan tidak peduli pada kehancuran yang ia ciptakan. Sementara itu, di ruang kerjanya, Dina memanggil pengacaranya, Pak Jeffrey. Semua sudah disiapkan, Bu Dina, ujar Jeffrey. Saham perusahaan sudah kembali atas nama Anda. 3 properti atas nama suami Anda telah dibekukan karena berasal dari dana pribadi Anda. Kami juga sedang memeriksa apakah ada pengalihan aset secara diam-diam. Dina mengangguk. Saya ingin proses ini sebersih mungkin. Saya tidak ingin 1 sen pun dari peninggalan ayah saya jatuh ke tangan yang salah. Pak Jeffrey tersenyum bangga. Anda wanita yang sangat kuat, Bu. Banyak istri yang memilih diam, atau pura-pura tidak tahu. Dina memandang keluar jendela. Matanya tajam, namun dalam. Saya bukan perempuan yang bisa diinjak. Apalagi dengan memanfaatkan cinta yang saya berikan dengan tulus. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke kantor. Tapi kali ini, security tidak mengizinkannya masuk. Maaf, Pak Raka.
Ini ada surat dari manajemen. Akses Anda ke gedung ini dicabut sampai ada keputusan hukum. Raka terbengong. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba menelepon Nita. Nita, tolong temui aku di kafe depan kantor. Setengah jam kemudian, Nita muncul. Wajahnya cemas tapi masih menggoda, mengenakan blazer ketat dan rok pendek yang biasa ia pakai saat sedang ingin diperhatikan. Aku nggak bisa bantu banyak, Mas. Setelah Budina kembali pegang kendali, semua berubah. Bahkan HRD sekarang lapor langsung ke beliau. Nita, ujar Raka tajam, kamu bilang kamu cinta aku, kan? Nita menatapnya. Iya, tapi cinta doang gak cukup. Kamu udah gak punya kuasa di sini. Aku juga harus mikirin masa depanku. Kalimat itu seperti tamparan keras. Raka hanya diam. Matanya merah. Ia ingin marah, tapi untuk siapa? Di rumah lamanya, Dina berjalan-jalan di taman belakang, tempat yang dulu sering ia rawat bersama ayahnya. Di sana, ia menanam pohon jambu ketika usianya baru 7 tahun. Pohon itu sekarang sudah tinggi, berbuah lebat, akarnya kuat menembus tanah. Seperti dirinya. Hening malam itu hanya ditemani suara jangkrik dan langkah kaki ringan. Ibunya datang dari dalam rumah, membawa 2 cangkir teh. Kamu yakin gak akan menyesal, nak? Tanya sang ibu, lembut. Dina tersenyum kecil. Aku mencintainya, Bu. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Kalau aku bertahan demi cinta yang sudah hancur, aku cuma menyiksa diriku. Dan ayah gak pernah ajarkan aku untuk jadi wanita lemah. Sang ibu mengangguk pelan. Ayahmu pasti bangga. Malamnya, Raka duduk di balkon apartemen kecil. Minuman keras di tangannya, asap rokok mengepul dari bibirnya. Ia menatap langit kosong. Semua telah ia hilangkan. Rumah, harta, jabatan, dan cinta satu-satunya yang pernah tulus padanya. Ponselnya berbunyi. Telepon dari ibunya. Raka, kamu kenapa? Dina datang ke rumah, serahkan surat cerai, dan bilang kamu selingkuh? Itu benar? Raka mengangguk pelan, meski ibunya tak bisa melihat. Benar, Bu. Aku bodoh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan karena kehilangan harta. Tapi karena kehilangan wanita yang seharusnya ia jaga, bukan ia hianati. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa dingin pagi itu. Dina duduk tenang di kursi penggugat, mengenakan blus putih dan blazer hitam sederhana. Tak ada riasan mencolok, hanya tatapan yang tajam dan wajah penuh keyakinan. Di sisi lain, Raka duduk lesu, matanya sembab. Ia tampak jauh berbeda dari pria karismatik yang dulu memimpin rapat dengan penuh percaya diri. Sidang cerai hari itu berjalan cepat. Tim kuasa hukum Dina datang lengkap, membawa bukti-bukti pengkhianatan dan penguasaan aset secara ilegal oleh Raka. Semua terangkum dalam bundel dokumen yang diserahkan ke majelis hakim. Dina bicara dengan suara tenang saat hakim memintanya menyampaikan alasan menggugat cerai. Karena saya tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang menghancurkan kepercayaan, mencurangi cinta, dan menginjak harga diri saya sebagai istri. Raka mencoba menyela, tapi hakim memberi isyarat agar ia diam. Ketika giliran Raka diminta memberi pernyataan, ia hanya berkata pelan, saya menyesal. Tapi saya mengerti jika istri saya ingin berpisah. Tak ada air mata dari Dina. Luka itu terlalu dalam untuk ditangisi di hadapan umum. Ia sudah menangis cukup di malam-malam sepi saat tahu suaminya tidur di pelukan wanita lain. Hari ini bukan hari untuk bersedih. Hari ini adalah hari pembebasan. Selesai persidangan, Raka mengejar Dina di luar gedung. Din, tolong tunggu, ucapnya setengah memohon. Dina berhenti,
menoleh. Di wajahnya, hanya datar. Tak ada benci, tapi juga tak tersisa cinta. Ada apa lagi? Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu mau, aku bisa tinggalkan dia. Aku bisa mulai dari nol lagi, kita bisa. Mulai dari nol? Dina menyela, tersenyum getir. Kamu tahu kenapa kamu bisa ada di titik ini, Rak? Karena aku. Semua ini, dari mobil, rumah, bahkan dasi yang kamu pakai saat rapat, berasal dari warisan ayahku. Kamu tak pernah bangun apapun sendiri. Kamu hanya penumpang yang lupa siapa pengemudinya. Raka menunduk. Tapi aku cinta kamu, Din. Dina memandangnya dalam-dalam. Cinta? Cinta bukan alasan untuk berselingkuh. Cinta itu menjaga, bukan mengkhianati. Kamu tidak kehilangan aku karena cinta itu hilang. Kamu kehilangan aku karena kamu membunuh cinta itu dengan kebohonganmu sendiri. Ia melangkah pergi, meninggalkan Raka membeku di tempat. Mobilnya melaju pelan, menyatu dengan hiruk-pikuk jalanan kota, tapi di dalam mobil itu, Dina merasa lebih tenang dari sebelumnya. Di sebuah restoran pinggiran Jakarta, Nita duduk menunggu. Ia sudah berdandan maksimal, mengenakan gaun merah marun yang ketat dan make up penuh. Matanya sesekali melirik ke pintu masuk. Raka belum juga datang. Setelah 1 jam, yang muncul hanya pesan singkat di ponselnya. Maaf, aku gak bisa lanjut hubungan ini. Aku hancur, dan kamu bukan tempatku pulang. Nita terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, ia telah memainkan permainan berbahaya, dan kalah. Raka bukan pangeran kaya yang ia harapkan, dan sekarang, ia pun ditinggalkan tanpa apa-apa. Sementara itu, di ruang kerja barunya di kantor pusat perusahaan milik keluarga Dina, sebuah papan nama bertuliskan, Direktur Utama Dina Putri Ardianto, dipasang dengan resmi. Ia kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Kali ini bukan sebagai istri dari direktur, tapi sebagai pemilik sah perusahaan. Ia duduk di kursi kerja, menatap foto almarhum ayahnya yang ia taruh di meja. Ayah, akhirnya aku kembali. Maaf aku sempat mempercayakan segalanya pada orang yang salah. Tapi kini, aku akan pegang semua ini. Aku akan jaga warisan ayah. Telepon berdering. Asisten pribadinya masuk, menyerahkan dokumen yang perlu ditandatangani. Bu Dina, ada permintaan kerjasama dari Yayasan Pendidikan Anak-anak Panti Asuhan di Bandung. Mereka ingin bantuan dana untuk pembangunan gedung baru. Dina tersenyum. Prioritaskan. Dan kirimkan juga sumbangan rutin tiap bulan. Perempuan itu tak hanya kembali memegang kendali bisnis, tapi juga melanjutkan warisan kebaikan sang ayah. Ia tak membiarkan luka hatinya mengubah dirinya menjadi dingin. Ia hanya lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selektif pada siapa yang boleh masuk dalam hidupnya. Malam itu, Dina duduk di balkon rumah, ditemani secangkir teh dan buku harian lama. Ia membuka halaman yang ia tulis bertahun-tahun lalu. Cinta bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang tetap setia ketika yang lain mulai tergoda. Ia tersenyum kecil, lalu menutup buku itu. Suara ketukan pelan terdengar di pagar rumah. Dina melihat dari kamera CCTV. Ternyata ibunya datang membawa makanan. Mama bawain sop buntut kesukaan kamu, kata ibunya sambil tersenyum. Dina memeluk ibunya erat. Malam itu mereka makan bersama, sambil menertawakan cerita lama, mengenang ayah, dan merencanakan masa depan. Tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh waktu, asal kita tahu kapan harus melepaskan, dan kapan harus memilih diri sendiri. Langit Jakarta diselimuti awan kelabu. Gerimis jatuh pelan seperti mengiringi langkah Raka yang kini berjalan tanpa arah.
Hidupnya berubah total sejak perceraian itu disahkan. Ia kehilangan segalanya, jabatan, rumah, reputasi, bahkan gengsi yang selama ini ia banggakan. Kini ia bekerja sebagai konsultan lepas di perusahaan kecil milik kenalannya. Gaji tak seberapa. Apartemen sempit jadi satu-satunya tempat berlindung dari hujan dan sunyi. Pagi itu, ia berdiri di depan kaca, merapikan dasi yang sudah kusam. Wajahnya pucat, lebih kurus, lebih tua dari usianya. Saat menatap bayangannya sendiri, ia berkata lirih, "Aku pernah punya semuanya, dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri." Sementara itu, di ruang rapat kantor pusat Ardianto Group, Dina memimpin presentasi besar kepada calon investor asing. Ia tampil elegan dalam setelan navy blue, membawakan visi perusahaan dengan tegas dan penuh keyakinan. Seluruh mata tertuju padanya. Bukan karena kecantikannya, tapi karena kewibawaannya. Usai rapat, seorang pria mendekatinya. Tinggi, berkacamata, wajah khas eksekutif muda dari Singapura. Namanya Adrian Tan, perwakilan dari perusahaan investasi terbesar di Asia Tenggara. "Miss Dina, it's an honor to finally meet you in person. Your leadership is impressive," katanya dengan senyum ramah. Dina membalas senyum itu. "Thank you, Mr. Tan. I'm honored you came all the way to Jakarta." Percakapan mereka berlanjut hangat. Tak hanya soal bisnis, tapi juga tentang visi sosial, pendidikan, dan kepemimpinan perempuan. Bersamanya, Dina merasa dihargai bukan karena status atau harta, tapi karena dirinya sendiri. Sesuatu yang tak ia rasakan lagi sejak lama. Malam itu, Raka duduk di warung kopi pinggir jalan. Ia menatap layar ponsel yang memuat foto-foto lama, pernikahannya dengan Dina, liburan mereka ke Jepang, bahkan foto pertama kali ia berdiri di depan gedung kantor milik keluarga Ardianto. Tiba-tiba pesan masuk. Dari Nita. "Aku dengar kamu kerja di tempat kecil sekarang. Kalau mau ketemu ngobrol, aku masih di Jakarta kok." Raka hanya menatap pesan itu. Dihapus. Tanpa balasan. Ia sadar, tak semua masa lalu pantas dibuka kembali. Di rumah, Dina duduk di ruang kerja. Ia membuka kotak berisi dokumen lama, salah satunya foto almarhum ayahnya memeluk dirinya waktu lulus kuliah. Di sampingnya, selembar surat warisan yang dulu disembunyikan dari Raka. Ayahnya menulis, "Jika kau menemukan orang yang tepat, kau boleh berbagi segalanya. Tapi jika dia berubah dan melukai hatimu, kembalilah ke akar. Jangan biarkan cinta membutakan kehormatan." Air mata Dina menetes. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya paham maksud ayahnya. Cinta tanpa kepercayaan hanyalah ilusi. Dan kepercayaan yang dikhianati adalah luka yang sulit sembuh. Beberapa hari kemudian, Adrian mengundang Dina makan malam setelah penandatanganan kerja sama resmi. Restoran mewah itu sepi, hanya ada denting piano mengalun lembut. Adrian menatap Dina dalam-dalam. "Forgive me if I'm being too forward, but you are only any businesswoman if ever met. Strong, but kind. Calm, but fearless." Dina tersenyum, meneguk anggur putihnya pelan. "Life taught me to be all that. The hard way." Adrian mengangguk. "I'm not just impressed. I'm inspired." Dina menatap mata pria itu. Ada rasa hangat. Tapi ia belum siap. Luka lama masih menyisakan bekas. "Let's just keep it professional for now, Mr. Tan." Adrian tertawa kecil. "Fair enough. But if you ever want to talk about something beyond business, I'll always be available." Di sisi lain kota, Raka bertemu dengan ibunya di rumah lama. Rumah masa kecil yang kini terlihat tua dan sepi.
Ibunya menatap anak laki-lakinya dengan tatapan getir. Kamu dulu anak baik, Raka. Tapi kamu terlalu silau dengan kekayaan. Padahal kamu sudah punya istri sebaik Dina. Aku tahu, Bu, aku menghancurkan semuanya. Sang ibu mengelus punggungnya. Kalau kamu belum bisa menebusnya, setidaknya, jangan ulangi pada orang lain. Jadilah pria yang lebih baik. Mulai dari nol. Tapi jangan curang lagi. Raka mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji, jika hidup memberi kesempatan kedua, ia tak akan menyia-nyiakannya. Minggu pagi, Dina mengunjungi makam ayahnya. Ia meletakkan bunga mawar putih, lalu berjongkok sambil memandangi nisan. Ayah, aku sudah melepaskannya. Dan aku baik-baik saja. Aku tetap menjadi diriku sendiri. Kuat, seperti yang ayah ajarkan. Angin berembus pelan. Seakan alam ikut memberi restu atas perjalanan yang sudah ia lalui. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Adrian. Great news, our Jane program to fund 100 scholarships is approved. You're making real change, Dina. Dina tersenyum. Masa depannya tidak lagi terikat oleh masa lalu. Ia bisa membangun hidup baru, perlahan, dengan hati yang lebih berhati-hati. Kepercayaan memang mahal. Sekali rusak, harga yang dibayar bukan hanya air mata, tapi juga kehilangan arah, kehilangan waktu, dan kadang, kehilangan diri sendiri. Tapi Dina tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya sempat tenggelam, dan kini, telah kembali lebih kuat dari sebelumnya. 3 bulan telah berlalu sejak perceraian disahkan. Musim hujan berganti kemarau, dan luka di hati Dina mulai mengering perlahan, meski bekasnya masih ada. Ia kini hidup dengan ritme baru, sibuk, penuh jadwal, namun jauh lebih damai. Suatu sore, Dina berada di aula besar yayasan milik ayahnya. Di hadapannya, ratusan anak-anak dari panti asuhan berkumpul dalam program beasiswa pendidikan. Ia berdiri di podium, mengenakan batik elegan, menyampaikan pidato sederhana. Saya pernah kehilangan arah karena mengorbankan diri demi orang yang salah. Tapi saya kembali berdiri, karena saya tahu, setiap dari kalian pun bisa tumbuh besar dan kuat, jika tidak menyerah. Tepuk tangan bergemuruh. Anak-anak itu tersenyum, menatapnya seolah melihat sosok ibu sekaligus panutan. Dina menunduk sedikit, menahan air mata. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa berarti. Sementara itu, Raka berdiri di halte Transjakarta, mengenakan kemeja lusuh dan celana yang mulai memudar warnanya. Dulu ia melaju dengan mobil mewah, disambut satpam kantor, dan disuguhi kopi mahal. Kini, ia hanya pria biasa yang naik turun bus demi bertahan hidup. Namun, anehnya, tak ada dendam di hatinya. Ia sudah berhenti menyalahkan siapapun. Sore itu ia pulang ke rumah ibunya. Di ruang tamu, ibunya menghidangkan nasi goreng sederhana. Aku dapat kerja di yayasan kecil, Bu, katanya sambil tersenyum. Ibunya menatap dengan bangga. Bagus. Hidup gak harus mewah, Nak. Yang penting kamu jujur dan kerja keras. Benar, Bu. Aku telat sadar. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Raka menatap meja makan yang sederhana. Ia teringat makan malam mahal yang dulu ia habiskan dengan Nita, penuh kepura-puraan dan kebohongan. Kini, ia sadar, tak ada yang lebih hangat dari makan bersama orang yang benar-benar peduli. Satu pagi, sebuah surat datang ke kantor Ardianto Group. Stempel pos dari Jakarta Timur. Dina membukanya perlahan. Isinya surat tangan dari Raka. Dina, aku tidak menulis surat ini untuk meminta maaf lagi. Aku tahu, maaf tak akan cukup.
Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena dulu kamu pernah percaya padaku. Karena kamu pernah mencintaiku dengan tulus. Sekarang, aku mencoba hidup dengan jujur. Aku bekerja di yayasan kecil, membantu anak-anak jalanan belajar membaca. Mungkin ini caraku menebus dosa, bukan padamu saja, tapi juga pada hidup. Aku tak minta kita kembali. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu berhak bahagia. Jangan takut membuka hati lagi. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Salam hangat, Raka. Dina memegang surat itu lama. Ia membacanya 2 kali, 3 kali, lalu menghela napas panjang. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya sebuah senyum tipis. Lega. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di laci meja kerja. Bukan sebagai kenangan indah, tapi sebagai bukti bahwa tidak semua luka harus dibalas luka. Ada yang cukup dibalas dengan melepaskan. Malam itu, Dina berjalan di taman kota setelah menghadiri gala dinner bersama para pemimpin bisnis. Di sana, ia kembali bertemu dengan Adrian Tan. Kali ini, mereka berjalan berdua, tanpa penjagaan, tanpa formalitas. Sudah lama saya ingin bertanya, kata Adrian sambil menatap bintang di langit. Apa kamu masih percaya cinta? Dina tersenyum. Dulu tidak. Tapi sekarang, mungkin mulai percaya lagi. Bukan cinta yang datang dengan janji, tapi cinta yang datang dengan bukti. Adrian mengangguk. Saya siap buktiin, pelan-pelan. Mereka tertawa kecil, berjalan berdampingan. Tak saling menggenggam, tapi berjalan sejajar. Tidak ada romansa instan. Hanya 2 jiwa yang saling menghormati, saling menguatkan. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Dina menyumbangkan 70% dividen tahunan perusahaan untuk program beasiswa nasional viral di media. Banyak yang menyebutnya, wanita besi berhati emas. Ketika wartawan bertanya, apa yang membuat Anda begitu dermawan, Bu Dina? Ia menjawab dengan senyum tenang. Saya pernah kehilangan kepercayaan. Dan saya tahu rasanya dipandang rendah. Karena itu, saya ingin mereka yang tidak punya siapa-siapa, bisa tetap percaya pada harapan. Di sebuah panti asuhan kecil di Jakarta Timur, Raka mengajar anak-anak menulis. Salah satu anak bertanya, Om Raka, Om dulu kerja apa? Ia tersenyum, menulis di papan tulis, dulu Om pernah punya segalanya, tapi kehilangan karena lupa bersyukur. Sekarang Om mulai dari nol, dan ternyata hati lebih tenang. Anak-anak tertawa tanpa mengerti. Tapi Raka tahu, pelajaran hidup terbaik memang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Dan Dina? Ia bukan wanita yang menangis karena dikhianati. Ia adalah wanita yang bangkit, membersihkan luka, lalu berjalan kembali dengan kepala tegak. Karena terkadang, perpisahan bukan akhir. Perpisahan bisa jadi kebebasan. Tamat.